Terus kayak fashion Korea tuh terlalu colorful. Itu kata-kata yang sangat bumerang adik-adik. Hati-hati kalau sedang debat. Hati-hati kalau sedang debat. Oke, hi all, aku Annie dan aku pilih Korea. Hai guys, gue Theo, gue pilih Hanguk Sarang, yaitu Korea. Halo, gue Jessica, gue pilih fashion Jepang. Sabrina, fashion Jepang. Siapa dulu? Sweet. Sweet. Ini sikat. Enggak dong, kakak dulu dong. Oh ya udah, man first ya. Ya udah. Kalau di kenapa Korea lebih better dari Jepang? Sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau misalnya ngelihat style secara umum, balik lagi kiblat orang beda-beda. Tapi yang gue lihat sekarang orang-orang tuh lebih banyak ngelihat dari style fashion Korea, kayak K-pop style, Korean style. Karena makin kesini yang cenderung lebih bertumbuh itu Korea. Meskipun Jepang juga ya ada sih, menolak tapi ya sorry itu saya guys, kalau kalian bisa search sendiri ya improvementnya Korea lebih ada daripada Jepang. Jepang ada, tapi Korea lebih ada. Fashion Gitu. Jepang itu lebih banyak dipakai orang Indonesia. Di Indonesia. contohnya kayak kita sering ke Tokyo, kita sering ke Tokyo, enggak sih sering ke Tokyo. Little Tokyo. Udah salah dia. Little Tokyo. Agak 12 juta. Dan masalahnya adalah fashion Jepang tuh lebih nyaman dipakai juga. Ya kayak misalnya juga streetwear juga banyak fashion Korea. Itu Fashion Jepang. subjektif. Nyaman itu subjektif. Nyaman itu subjektif. Buat kamu nyaman, buat aku belum tentu nyaman. Fashionable oke. Tapi kalau kamu bilangnya nyaman enggak itu. Nyaman loh. Buktinya fashion Jepang tuh banyak. Misalnya kita kan pernah dijajah sama Jepang ya. Jadi Waduh. Ayah dong. Ayah kan. Hey. Dan kita pasti lebih dekat sama fashion Jepang. Jadi kamu bilang kamu lebih dekat sama penjajah gitu. No, bukan itu maksud gue, tapi lebih dekat sama fashion Jepang. Karena kita dijajah sama, kayak kita ibarat kita dijajah sama Inggris, kita dijajah sama Belanda. Kita ada pasti kan lebih culture yang pernah bersatu gitu loh. Bukti banyak makanan-makanan juga yang Itu culture ya yang menyatu itu culture perbudakan anjay. Kalau kamu nyatuinnya sama sama penjajahan, ya oke ada unsur Jepang, ada unsur Belanda, semua ada. Tapi ya Korea, K-pop bro, K-pop. J-pop juga bagus kok. J-pop bagus, aku tidak bilang J-pop jelek, tidak ada yang bilang J-pop jelek. Tapi sorry itu say K-pop ya pasarnya lebih ada. Gini deh, marketnya siapa yang lebih unggul? Mohon bapak, ini bapak jauh-jauh banget. Oh, mau dekat-dekat. Kan? Boleh. Enggak musuhan. Enggak. Musuhnya di layar aja ya, guys. Jangan musuhan. Boleh. Fashion Jepang tuh lebih enak dipandang. Karena apa? Karena mereka tuh individualisme. Sedangkan kalau fashion Lebih Korea, ekspres. ya, Diri mereka. Sedangkan kalau di Korea, kalau di Korea ya, lu coba express yourself terus dress different sama orang-orang sekitar lu langsung ngomongin ya, pasti ngomongin. Iya pasti dia, beda apa sih sendiri dia, sih gitu. kenapa sih dia kayak gitu, aneh tau Kan gak itu sih? kalau misalnya di Koreanya, kalau misalnya dibawa ke Indo, emangnya ada yang kayak gitu? Emang enggak juga sih. Justru kalau misalnya pakai fashion Harajuku dibawa ke Indo, emangnya orang-orang enggak kayak anjir wibu gitu. Itu udah banyak. Sebenarnya kayak gitu udah banyak. Tapi ya gitu Harajuku lo bawa ke Indonesia. Waduh. Apa tidak jadi abang-abangan jamet bro? Ingat, tadi tanya nih apa? Ditanyain jenis, kalian bisa nyebut jenis nggak? Coba jenis. Emang Korea ada jenisnya, soalnya sih yang aku tahu ya, Korea tuh kayak flat-flat gitu doang. Coba. Tapi bagus kan? Nggak ada jenisnya. Kita Jenisnya yang mana berarti tuh nggak bisa dipakai buat self expression karena ya udah kayak pabriknya ya arah paletnya dari sini sampai sini doang gitu. Oke, coba style Jepang dulu deh kalau gitu. Harajuku ada, Visual ada, Visual kei. yang wibu-wibu itu ya. Visual kei emang nggak ada. Visual kei. Apa? Beda. Visual kei. Emang kunci visual kei. Emang visual kei yang lu bayangin apa? Visual kei. Iya visual kei-nya orang Jepang. Maksudnya Deskripsi apa? Warnanya kayak siluetnya gimana emang menurut lu? siluet.
kalau ngomongin visualnya orang Korea, ya itu bisa dilihat dari looks-nya, fashionnya, style dari atas sampai bawahnya. Even cowok-cowok di Korea, cowok nih ya, spesifik ke cowok, mereka juga punya stylenya sendiri. Balik lagi ke Korea nih di Indo. Iya. Visual kei itu bukan soal penampilan, visual kei is a genre. Visual kei itu fashionnya hitam. Fashionnya hitam, terus Jadi orang Jepang kayak warna hitam semua gitu. Orang Korea nggak boleh pakai warna hitam. nih Ini hitam, dia mau di Korea. yang aku Orang bicarain Indonesia. yang aku bicarain Korea gak punya genre. Makanya kita ngomongin ada visual kei, iya. ada juku. Terus ada apa lagi boleh? Ah. Lanjutin. Gak tau ya. Tahu, aku mau nambahin dia. Sabar, coba kalian search di Google visual kei Jepang, ada nggak? Ada. Coba Ada, cari ada. visual kei Korea. Nggak original. juga, anjay. Nggak original. Vicky-nya mereka nggak original. Yang original Jepang. Enggak, masalahnya bukan Ki, tapi K, K-E. VKEI. Visual Bukan Kai, Gucci. Kai, K-E-I. KEI, K-E-I. visual kei. Iya, kan makanya aku bilang itu not bukan punyanya Korea, bukan frase, itu genrenya Jepang. Oh, genre Jepang visual kei. Visualnya Korea juga ada K-pop styles. Ya, K-pop doang. Itu kan kita bukan genre, kita mau ngomongin genre. Kalau kalian ngomongin genre doang, oke, Jepang mendukung. Tapi emang K-pop kalau dibandingin sama J-pop, bagusan mana stylenya? Udah gitu aja. Yang lebih berkembang yang mana? Udah. No hate kepada J-pop fan, ini kita antara kami aja ya. Nih, kalau lebih berkembang, emang sekarang lagi ngetrend fashion Korea yang gimana? Fashion Korea sekarang lagi ngetrend, kita tetap bertumbuh kalau kamu lihat Kasih dari tahu, tahun 2015. spesifiknya apa? Spesifik. Lu dari tadi cuma ngasih konsep tapi nggak bisa spesifiknya. Ayo lo. Like this, kaos, outer, celana itu bisa. Ya kalau mau di deskripsiin aku udah ada fotonya. Oke, kaos ini cara udah dari tahun berapa? Udah dari tahun berapa kayak gini? Ya udah coba sebut yang Jepang deh. Katanya berkembang. Coba sebut yang Jepang deh. Jepang 2024 lagi ngetrend. Jiraike. Nah, Jiraike. Nah, itu boleh Jadi jelasin. boleh jelasin Jiraike. nggak? Frill. Apa itu frill? Bahasa Indonesianya apa? Frill nggak tau frill? Nggak tahu. Kayak kembang-kembang. Renda. 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 Renda Oh, terus. Renda K-pop juga kalau lagi di atas panggung mereka fashionnya ada dan kita juga bisa pakai itu sehari-hari. Kalau lagi jalan di peak, lagi jalan di mana di mall pakai baju renda-renda, why not? Coba kalian cari fashion Korea yang pakai renda berapa persen, gengs? Nah, Nah, itu benar-benar. sejak kapan Sejak kapan Frill itu se-J-pop itu? Kayak emangnya se-royal itu sampai kayak wow, Frill itu nomor 1 di dunia. Kita nggak ada yang bilang kayak gitu. Kita ngomongin kayak genrenya, kita tuh punya genre yang Kan ada sesuai bisa pertanyaannya self tadi, expression. genre. Karena yang kita mau omongin kita gini, J-pop tuh bisa self expressionnya lebih luas banget dibandingin Korea. Sedangkan kalau kalian lihat, oke, kalian datang ke Korea, kalian coba lihat orang-orang fashionnya gimana, ya cuma fashion yang gitu-gitu doang. Sedangkan kalau kalian ke Jepang, wah macam-macam warnanya. Dan lu bisa ekspresi diri lu karena ya mereka individualisme. Kalau Korea tuh kayak lu pakai beda dikit langsung ngomongin. Terus kayak lu terus kayak fashion Korea tuh terlalu colorful. Itu kata-kata yang sangat bumerang adik-adik. Hati-hati kalau sedang debat. Hati-hati kalau sedang debat. Tadi keywordnya self expression, tapi kata Kalau yang yang warna. warna bagus dong. Muncrat gua. Tadi lu bilang katanya Harajuku nggak bisa dimasukin ke Indo karena terlalu aneh. Nah Harajuku kan colorful kan. Tapi karena kalau Bukan masalah colorfulnya doang, memang bentuk siluetnya itu agak wow banget. Kalau misalnya warna-warna ya udah kan lagi per orang milih warna sesuai selera mereka. Betul. Tapi kalau misalnya Harajuku style yang Total rotenda, banget. yang harus pakai apa ini Nih. rambutnya makin gede, Gini. itu emang bisa dipakai Kalau- di Indo. Emang berani kan SMS pakai itu? Itulah kenapa kita ngomongin kalau kita punya genre yang luas. Jadi lu mau pakai fashion yang loke, lu mau pakai fashion yang wow, itu terserah lu. Sedangkan mereka nggak bisa self expression karena ya cuma gitu-gitu aja. Kecuali Iya, emang lu iya. idol, terus lu punya privilege buat pakai fashion Iya, idol. bener. Kalau kayak idol lu pakainya Soalnya kayak nih, tadi dia pakai contohnya apa? Pakai idol di stage. Lu bayangin kayak orang K-pop idol sama sekarang cowok, apalagi dia yang kebuka-kebuka yang cuma separuh doang. ya Itu kayak memang bisa dipakai sehari-hari kan, itu stage fashion doang, bukan buat sehari-hari. Harajuku emang bisa pakai setiap hari. Kan kita ngomongin punya Ya. genre banyak. Tapi bumerang lagi. Kita ngomong genre banyak iya. Tapi saat kamu ngomong sehari-hari ke kita, apakah Harajuku bisa dipakai setiap hari juga?
Kan tidak. Itu fashion yang buat show off, bukan buat daily. Kita yang K-pop juga bisa show off. Kita cuma pakai kaos luaran nggak pakai daleman juga bisa. Kita jalan tapi nggak sehari-hari. Bantai. Bansai, kamsahamnida. Ya, nih kalau nggak lanjut nih, Next dulu. Iya. Uniqlo. Iya. Korea ayo apa di Indonesia? MLB, sport. Oh ya. Tapi kan nggak gitu terkenal. Sedangkan kalau Uniqlo kan banyak yang beli. Oh, coba lu lihat tokonya. Pasti banyak. Iya, tapi apakah harus banyak yang beli untuk menjadi sebuah ini? Karena kan beda fokusnya. Uniqlo oke, saya tidak bisa membantah juga karena saya juga punya produknya. tapi kalau buat yang Uniqlo itu kan dia sangat general banget kan. Sebenarnya kalau yang aku bilang sebut MLB dia memang ada kecenderungan ke arah sportsnya dan dia juga udah mulai bercabang di Indonesia kok. Nah masalahnya kalau fashion Jepang tuh yang tadi gue bilang kayak Uniqlo gitu kan nyaman dipakai kan. Ya tapi kan Uniqlo betul memang brand Jepang, tapi bukan berarti semua barang Uniqlo itu style Jepang kan. Emangnya kaos Uniqlo itu kayak oh ini kaos Jepang nih. Enggak kan cuma brandnya aja yang Uniqlo yang kebetulan pembuatnya. Tapi kan itu orang ketara. Jepang. Tapi ketara kan kalau oh ini pasti Uniqlo di Contoh misalnya kayak pakai jaket ya. Oh jaket. Jaket. Kan jaket semua fashion ada, gak cuma Korea. Iya. Dan maksudnya Jepang tuh banyak banget di Indo. Kayak misalnya juga coba fashion Jepang tuh kayak misalnya lo lihat deh kayak di jalan-jalan ya. Fashion Jepang tuh banyak dipakai kayak misalnya orang pakai fashion Jepang tuh kayak satu daleman. Terus ditambahin sama outer yang kayak baju juga, yang kayak kemeja. Jepang banget gitu. Perasaan kayak ini banyak terus juga di Korea pakai outer kayak gitu. Kalau saya boleh buka HP saya juga ada. Saya bulan lalu ngeliat sama cewek saya pakai style kayak gitu, pakai kaos Berarti itu terus Jepang luaran. dong. Berarti itu Jepang dong. Enggak juga. Itu tidak ada produk Jepang-Jepangnya saya pakai. Berarti itu Foto style di sini. Jepang nggak sih? Style Jepang. Insert foto di sini yang jalan-jalan sama cewek. Tahu. Ntar aku nyari lagi fotonya. Ini fotonya ya. Silakan dijudge sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu style normal biasa aja tuh, nggak ada style Indo. Bahkan tuh biasa tuh nggak ada style Korea juga, style biasa saja. Semua orang bisa implement. Itu kan kita style yang inspired by. Bahkan sampai artis-artis luar pun inspired by kota lain. Bisa jadi J-pop ada yang inspired by K-pop, ada yang K-pop inspired J-pop juga. Itu bisa jadi. Ya walaupun terkesannya gue sekarang gak terlalu mendukung K-pop ya, tapi ya secara general itu terjadi guys. Lu gak duduk K-pop, terus ngapain duduk di sini? Tidak mendukung K-pop selalu atau J-pop selalu. Bisa mendukung, bukan mendukung keduanya, bisa mendukung secara general. Maksudnya nggak bias deh, Gak bias banget. Tapi memang gue di sini bias K-pop. Berarti bisa pindah seat dong? Enggak mau. Katanya nggak bias. Berarti bisa Gak pindah. bias tapi secara general. Jepang. Kenapa? Karena individualisme. Karena mereka bisa ekspresin diri mereka sendiri. Oh gue gak Bentar. Emangnya baju minimalis itu bukan some sort of self expression juga? Emangnya harus wah aku pakai topi, pakai frilly gitu baru kayak oh that's self expression. Sejak kapan? Sejak kapan? Sikat. itu lantai. Sikat. Itu ada genre yang luas. Iya betul. Tapi Jadi kan mereka bisa milih mau pakai yang frill, mau pakai yang non frill, mau pakai yang full black. Mereka bisa milih. Sedangkan kalau dari Korea repertorinya itu aja. Jadi Iya. mereka mau self expression juga ada limitnya. Sedangkan kalau pakai fashionnya Jepang limitnya ya mungkin ada limit tapi lebih luas lah dibandingin Korea. Kalau Korea, kalau itu kan udah disebutin. Kalau Jepang tuh individualis. Kalau Korea tuh lebih kesetaraan. Udah kelihatan gak sih emang ada orang di Indo? Ada, tapi emang banyak ya orang yang mau kayak gua mau pakai baju beda sendiri secara bentar. Mungkin aku izin tanya lagi deh. Ini pakainya tuh secara general sehari-hari atau occasionally? Atau dua-duanya? Dua-duanya nggak sih? Kalau dua-duanya, of course jawabannya Korea. Kenapa? Lu mau, iya oke. Lu pakai baju beda sendiri tapi setiap hari lu meeting sama klien lu pakai baju renda-renda gitu. Ya kan Terus nggak harus lu renda. ketemu. Kan lu Iya harus tuh. fashion dia pakai
Iya, style occasionnya lu pakai yang berbeda sendiri gitu. Oke, kalau misalnya ternyata cocok. Kalau tidak cocok, Ya, kalau kalau- K-pop kan kesetaraan. Kita ya lu mau pakai baju yang terkesan Ya, berbeda. kalau misalnya orangnya nggak cocok, masa lu paksain? Iya makanya. Berarti kalau gitu individualisme aja dong, mendingan Jepang nggak sih? Kalau Iya, Korea, karena individualisme dipaksain, better jangan dong, better Korea. loh, mendingan kan jadi diri sendiri. Ngapain lo harus ngikutin orang lain? Iya kalau jadi diri sendiri kalau bagus. Pernah nggak sih pernah denger tips meeting harus nunjukin kepribadian nggak? Iya, tapi kalau baju lu alay, jangan. Loh, terserah dia kan dia ekspresi diri dia sendiri. Benar. Kalau dia pakai alay salahnya dia dong, bukan salahnya bajunya. Iya betul. Tapi first impression matters kalau lu mau bahas ketemu orang lain. Udah kalau itu kan First impression berarti mau pakai baju Korea mau pakai baju Jepang sama aja kan, yang penting Iya. dia Kalau milihnya kata- pinter atau enggak. Kalau ketemu teman boleh. Kalau ketemu teman mau dipakai kan tadi aku tanya. Kalau mau dipakai sesekali, ya itu K-pop bisa, J-pop Loh, bisa. emangnya kalau fashion Jepang tuh pasti jelek di mata kalian? Lah kan itu kan Enggak, tapi emang fashion K-pop pasti jelek di mata kalian. enggak. Emang Nggak, fashion soalnya- Jepang pasti terlalu mencolok, emang fashion Jepang pasti Iya, alay. iya. Soalnya tadi Didi ngomongnya gitu. Iya. Tadi Kalian Didi bilang, ngangkatnya Harajuku mulu Nah, gitu. Nah, kalian bilangnya individualis. Kalau individualis oke, itu bisa. Tapi ya balik lagi itu cuma bisa dipakai sesekali. Emang Kalau individualis orang-orang semuanya alay mencolok enggak kan? Kamu alay lihat oke, kanan- alay kanan enggak kiri mencolok kamu. iya dong. Karena individualis. Kamu lihat orang kanan kiri kamu, menurut kamu mereka nunjukin personalitinya enggak? Ini menurut kamu mencolok enggak? Ada personalitinya mencolok enggak? Ini kita bajunya sama sih itu biarin aku ngeliatnya ya. Nggak, masalahnya kalau fashion Jepang tuh ya apa ya? Nggak selalu alay, nggak selalu renda gitu loh. Mereka tuh Iya. banyak macam versinya. Iya. Karena selalu alay. Tidak nah, karena bisa. soalnya tadi ngomongnya gitu. Soalnya tadi ngomongnya kalau Kalian selalu occasionally. stand out individualis dan kalian membanggakan individualis daripada kita yang kesetaraan. Padahal menurut kita ya sebenarnya dua-duanya sama aja. Setara nggak Bahkan memorable, gengs. Kalian Iya. meeting setara ya dilupain. Iya karena sekalian semua tuh sama. Try to Sedangkan stand out dikit Iya. gitu loh. kalau Kalian tuh ganteng, kalau keren, kalau kelihatan kesetaraan malah tetap jadi bagus. Banyak faktor mendukung ya selain baju yang setara itu. loh, tapi kan dengan lu punya fashion yang bagus, dengan lu punya individualisme lu sendiri, orang tuh akan lihat lu lebih beda. Memorable. Iya. Pak bener, tapi ini kan kita ngomong konteksnya di Indonesia. Oh ya, of course di Indonesia banyak kok yang kayak mereka tuh tampil beda untuk menunjukin karakter mereka dan banyak didukung juga kok. Didukung, bagus nggak? Ya, masalahnya bukan bagus nggak bagus kan, itu kan spesifik dari tipe orang sendiri yang Benar, ngeliatnya matanya gimana. Yang benar. penting kan dia menjadi diri dia sendiri. Benar, tapi kalau kita ngomongin di Indonesia, sorry to say, banyak hal-hal yang bisa diiyain masyarakat, banyak hal yang masih tidak bisa diiyain masyarakat. Kalau kalian paham maksud saya apa? Nanti daripada gue salah ngomong, Apa coba. serang nih. Jangan. Nah, Ngomong-ngomong makin jauh aja di Bapak. ada. Astagfirullahaladzim. Ada. Kita damai di sini, guys. Enggak sih, enggak damai. Kita debat dari tadi. Tergantung sih, balik lagi. Kalau misal balik lagi ya, kalau dibilang style collect kecenderungannya untuk orang yang lebih kulit putih atau lebih ya bright, let's say, mereka masih bisa memilih untuk fashion yang kecenderungannya untuk kulit sawo matang atau gelap. Oh, kayak kulit gue juga nggak putih-putih amat, tapi kalau gue pakai style Korea bisa. Ini kebantu lighting aja makanya kulit gue begini. Tapi kan mereka kebanyakan fashionnya tuh untuk kulit yang cerah. Kayaknya Ini ini loh. self expression masing-masing ya. Kalau Loh. misalnya mereka pilih warna yang sesuai dengan warna kulit mereka, belum tentu membuat sebuah outfit yang Bagus. Korean style Ya. ya kenapa? Ya kenapa? Jadi masalahnya ini loh, kalian tahu Korea tuh terkenal dengan standar beauty yang sangat amat tinggi. Dan itu Betul. nggak realistis, apalagi buat di Indo. Jadinya imagine orang yang let's say nggak cocok sama beauty standarnya Korea. Apakah dia bisa pakai style Korea? Jadinya nggak cocok, gengs. Bisa, tapi jangan dipaksain. Makanya kenapa tadi saya mungkin sering ngomong-ngomong alay, karena ada yang maksain. Apalagi kalau individualis, kadang tuh lebih suka maksain daripada yang kita secara ya bareng-bareng gitu. Tapi balik lagi kalau tadi ngomonginnya soal fashion yang kecenderungannya ke arah kulit bright, kulit yang seperti itu sebenarnya masih bisa dicocokin kok sama bajunya. Tergantung kalian aja milihnya seperti apa. Kalau dibilang
banyak baju-bajunya Korea untuk orang-orang yang kulitnya bright semua. Tidak semua, itu gimana kalian milihnya aja. Gak cuma soal kulit, body shape nggak cocok. Body shape, oke kalian suka Korea, kalian mau coba Korea silahkan. Cuma aku yakin bakal susah. Kalian mau tetap coba, silahkan. Cuma susah. Body shape bener. Body shape susah banget. Karena Korea tuh terlalu sempurna banget mereka Soalnya untuk kalau Korea tuh body shape-nya udah ditentuin standarnya. Iya, harus baju begini ini gitu untuk ya. body shape ini. Jadi kalau body shape-nya nggak cocok, kalian mau pakai baju Korea kadang jatuhnya patah hati, gengs. That's true. Ya pinter-pinter nyari fashion aja sih. Soalnya fashion Jepang nggak semuanya nyentrik juga. Iya. Kalian kalau misalnya ke cafe di Jepang yang bajunya biasa-biasa aja juga ada. Dan tetap cute gitu. Nggak nyentrik-nyentrik banget. Iya, nggak selalu always nyentrek gitu. Pasti kan dilihat juga kan kayak gue bilang tadi individualisme kan. Jadi mereka tuh mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi nggak selalu always nyentrek kayak Halloween gitu. Itu mah ngelihatnya mungkin yang pas lagi jebrek-jebreknya aja lagi dereng gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja dan bagus banget gitu malah. Kalau kalian coba lihat ke cafe, ke mall, ada kok yang kayak biasa-biasa aja yang dia mau stylenya cute bisa, mau cool bisa, mau yang tengah-tengah, atau dia lebih suka yang kayak rada androgynous, jadi kayak agak ambigu dia cowok atau cewek, itu juga ada macam-macam. Jadi kebanyakan mayoritas orang Indonesia tuh pakainya fashionnya Jepang sih. Apakah alasan yang tadi itu masuk ke masyarakat Indonesia saat Anda memakai baju perempuan tapi dipakai laki-laki atau baju laki-laki dipakai perempuan? Fashion sih, fashion. Tapi apakah cocok dengan? Itu dia. Artis K-pop yang udah umur 40 tahun aja masih pakai style K-popnya sendiri dan nuansanya masih ada yang colorful. Balik lagi, that's how you dress. Gitu. Mau colorful dibilang Chinese? Enggak. Berarti apakah tidak boleh orang umur 60-70 tahun artis Korea memakai baju yang colorful? Boleh dong. Kan tergantung bagaimana kalian memakainya. Kalau konteksnya colorful ya. Itu aja sih, nggak banyak alasan. Tinggal gimana kalian mix and match-nya aja. Jangan tiba-tiba kalian pakai pink sama hijau Tosca barengan gitu. Maksudnya. Tapi kan kadang ada yang warnanya cocok gitu loh. Misalnya ternyata ya nggak sampai hijau Tosca juga. Iya. Gini, fashion kan makin lama makin maju dan makin akan lebih berbeda. Gitu kan. Ada sometimes yang warna ini sama warna ini nggak cocok, ternyata pas di masa depan ini warnanya cocok. Itu bisa jadi, itu berarti ke perkembangan. Kali ini saya setuju dengan lawan saya, guys. Kita temenan gitu. Ya, kita kali ini temenan. Iya, lanjut. Not really sih. Bukan Korea ya, Korea juga oversize. Nah, kali ini kita tidak saling debat, kali ini kita mempertanyakan pertanyaannya sekarang. Korea juga oversize, brother. Yang bikin Ya, kalau menurut gue sih fashion Jepang tuh emang ada yang oversize sih sebenarnya. Kayak Dua. tapi kebanyakan kalau Jepang tuh oversize karena mereka tuh lebih mentingin tentang kerapihan, terus tentang kayak sopan. Enggak, soalnya di Jepang begitu sopan, kerapihan. Berarti jadi orang kalau Korea misalnya nggak sopan, katanya orang Korea katanya nggak sopan. bukan, maksudnya orang Jepang tuh jarang memperlihatkan kayak kalau Korea kan kayak kelihatan paha dikit, kelihatan perut dikit. Kalau di Jepang tuh lebih banyak kayak lebih lurus baju. Mereka lebih comfy, nggak nge-reveal banyak skin gitu. Mereka tuh lebih nunjukin bahwa ya ini gue nyaman, ini gue gitu. Dibandingkan kayak nih kasih lihat perut gue, kasih lihat dada gue, nggak gitu. Nggak banyaknya kayak gitu. Nggak sih? Dan itu makanya nyaman dipakai sama orang Indonesia. Mau pindah gak nih? boleh keluar apa frame aja nggak? Pindah gak ya? Gue sebenarnya agak bingung sih. Karena kayak Korea tuh juga nyaman juga sih sebenarnya. To be honest, saudaraan gengs. Saudara, soalnya Saudaraan gengs. tetanggaan ya. Di Jepang saya suka cosplay saja. Fashion lebih kiblatnya ke Korea. Duduk di sini tengah-tengah deh. Oh, berarti yang tidak konsisten yang ini guys dari tadi guys. Oh, bukan gak konsisten, tapi kan gue sister dan brothers dengan fashion Jepang dan Korea. Tapi kan Buti kok masih duduk di sini nih. Paksa, kita debat tuh terpaksa.